Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Aula samping kota Matahari Bulan. Lin Kedong juga memegang perintah pembunuhan di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Di belakang Lin Kedong ada seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang terurai di bahunya, wajah dingin, dan pedang tersarung di tangan kirinya. Ruoya, 100.000 batu roh abadi, ini adalah sumber daya yang sangat besar. Lin Kedong tidak menoleh ke belakang, tetapi berbicara kepada wanita di belakangnya dengan suara sedikit bersemangat. Tuanku, sulit untuk mengatakan apakah 10 istana dapat menghasilkan 100.000 batu roh abadi. Selain itu, Kaisar telah memerintahkan agar tidak seorang pun dari kalian diizinkan meninggalkan kota Matahari Bulan lagi. Tangga menuju surga akan segera diturunkan, dan Kaisar ingin kamu bergegas dan bersiap agar kamu dapat merasakan tangga menuju surga. Lin Ruoya berkata dengan suara rendah. Ayah hanya meminta kita untuk bersiap, tetapi dia tidak memberiku sumber daya apapun. Bagaimana aku bisa bersiap? Lin Keting telah dipenjara, tetapi seseorang dapat mengiriminya sumber daya untuk berlatih setiap hari. Ayah terlalu berat sebelah. Lin Kedong mendengus dingin, sangat tidak puas. Tuanku, sumber daya kota Matahari Bulan semakin menipis, dan Kaisar tidak punya pilihan lain, jadi dia meminta Anda untuk bersiap dan menunggu tangga surgawi turun, lalu segera naik tangga untuk mendapatkan pengalaman. Dan perintah pembunuhan dari 10 istana ini mungkin hanya konspirasi. Jika tidak ada dari 10 istana yang dapat membunuh Chen Pieng, lalu bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Tetapi jika 10 istana dapat membunuh Chen Pieng, mengapa mereka harus mengeluarkan 100.000 batu roh abadi? Ini adalah paradoks yang lengkap. Lagi pula, orang-orang di 10 istana semuanya sangat sombong dan tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Jadi, pangeran tertua tidak boleh tergoda. Lin Ruoya membujuk Lin Kedong dan menganalisis pro dan kontra dari perintah pembunuhan untuknya. Aku tidak peduli apakah istana 10 memiliki kredibilitas atau tidak, tetapi jika aku membunuh Chen Ping, dan orang-orang istana 10 tidak berani memberiku batu abadi, maka aku akan memimpin para penjaga kota Matahari Bulan dan meratakan 10 istana. Istana dalam satu gerakan. Jangan lupa, token komando Garda Kekaisaran ada di tanganku. Ayah aku memberiku komando Garda Kekaisaran. 100.000 batu roh abadi sudah cukup bagiku untuk menerobos alam abadi dan menjadi yang terkuat di antara para pangeran. Ada kilatan keserakahan di mata Lin Kedong. Meskipun dia adalah pangeran tertua, bakatnya tidak terlalu kuat, jadi dia saat ini hanya memiliki kekuatan alam Mahayana tingkat ke-9, dan dia telah berusaha selama bertahun-tahun untuk menerobos ke alam abadi. Di antara banyak pangeran mereka, beberapa telah menerobos ke alam transformasi abadi, terutama pangeran keempat Lin Kevan, yang telah berada di alam transformasi abadi selama bertahun-tahun. Hubungan mereka berdua tidak pernah baik. Meskipun Lin Kedong, sebagai pangeran tertua, dapat menggunakan status saudaranya untuk menindas orang lain, kekuatannya tidak sebaik pihak lain, jadi Lin Kevan memandang rendah dirinya. Ini adalah simpul di hati Lin Kedong, jadi dia selalu ingin melampaui Lin Kevan. Namun, semakin dia cemas, semakin kecil kemungkinan dia Anuke menerobos ke alam transformasi abadi. Untuk mencapai tingkat alam ini, seseorang membutuhkan bakat, kekuatan dan kesempatan, yang mana semuanya tidak boleh hilang. Pangeran Agung, kamu, jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Aku harus membunuh Chen Ping dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi ini. Jika kamu bersedia ikut denganku, ikutlah denganku. Jika kamu tidak bersedia ikut denganku, tinggallah di kota ini, tetapi kamu tidak boleh memberi tahu ayahmu. Lin Kedong mengancam Lin Ruoya. Saya bersedia mengikutinya. Melihat ini, Lin Ruoya hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa daya. Sebagai pelayan pribadi Lin Kedong,
bagaimana mungkin dia tidak mengikuti Lin Kedong? Benar sekali. Saat aku mewarisi tahta, aku akan menjadikanmu selirku. Aku juga akan membiarkanmu memiliki identitasmu sendiri dan kau tidak perlu menjadi pembantu lagi. Lin Kedong meraih tangan Lin Ruoya dan mulai meraba-raba. Lin Ruoya memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia membiarkan Lin Kedong bergerak di tubuhnya, dan akhirnya menekannya di bawahnya. Dia tidak punya pilihan lain, karena dia berasal dari cabang keluarga Lin. Orang-orang seperti mereka yang berasal dari cabang keluarga Lin hanya bisa melayani sebagai pelayan dekat keluarga kerajaan. Di dalam gerbang Liangyi, leluhur pola lahi dan iblis arai sedang bermain catur. Ada juga perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilan Yan. G diletakkan di depan mereka. Saudaraku, bagaimana mungkin Chen Ping menyinggung orang-orang di kuil dalam waktu yang singkat? Dan dia bahkan meminta 10 istana untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Setan itu bertanya setelah meletakkan bidak catur. Tidakkah kau menyadari bahwa ada gerakan abnormal di formasi langit dan bumi? Satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah bocah Chen Ping. Dan dilihat dari waktunya, tangga menuju surga akan segera muncul, dan dunia surga dan manusia akan kembali kacau. Jika 10 istana mengeluarkan perintah pembunuhan saat ini, kekacauan akan semakin parah. Terlebih lagi, orang-orang di kuil itu sangat arogan. Bagaimana mungkin mereka membayar untuk menyelesaikan sesuatu? Kali ini, perintah pembunuhan itu jelas-jelas berbau konspirasi. Nenek moyang pola ilahi tersenyum sedikit dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita harus menolong anak itu?" Tanya Zenmo. "Tolong, bagaimana aku bisa membantu? Alam kita sedang tertindas, bagaimana kita bisa membantunya?" Nenek moyang pola ilahi bertanya. Para iblis susunan itu tetap diam. Ini bukan surga. Kekuatan mereka diitekan. Bukan saja mereka tidak mampu meningkatkan kekuatan mereka selama bertahun-tahun, tetapi kekuatan mereka telah menurun dari tahun ke tahun. Bahkan jika mereka ingin membantu sekarang, mereka tidak bisa. Biarkan saja anak itu menentukan nasibnya sendiri. Jangan risaukan itu. Leluhur pola lahi juga meletakkan bidak catur, lalu berkata, "Sekarang giliranmu." Kedua pria itu mulai bermain catur dan tidak lagi memperhatikan perintah pembunuhan. Dan banyak kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia juga telah menerima perintah pembunuhan ini pada saat ini. Meskipun beberapa orang meragukan perintah pembunuhan ini, godaan 100.000 batu peri masih membuat banyak orang tergoda. Namun, Chen Ping tidak tahu tentang perintah pembunuhan 10 istana, dan para kultivator biasa di alam surgawi tidak dapat menerima perintah pembunuhan ini sama sekali. "Saudara Chen, selamat." Yun Li masuk ke kamar Chen Ping dan berkata sambil tersenyum. Sejak jiwa Yun Li terputus, dia semakin banyak tersenyum. Dia akhirnya lolos dari kendali kuil. Saya akhirnya bisa berlari bebas dan bersama orang-orang yang saya sayangi. Saudara Yun, apa yang perlu diberi selamat? Chen Ping menatap Yun Li dengan heran. Dia tidak mengerti kabar baik apa yang dia miliki. Anda akan tahu begitu Anda melihatnya. Setelah berkata demikian, Yun Li membentangkan selembar kertas putih di depan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat konten di atas, dia tertegun dan mengerutkan kening. Ini adalah perintah pembunuhan dari 10 istana untuk dirinya sendiri. 100.000 batu roh abadi. Kalian, 10 istana, terlalu murah hati. Apakah aku layak mendapatkan 100.000 batu roh abadi? Chen Ping bertanya pada Yun Li. Tentu saja kamu tidak layak. Bahkan jika kamu layak, kami di 10 istana tidak akan menghabiskan 100.000 batu roh abadi untuk memburumu. Jangan lupa bahwa kita, klan dewa, adalah ras yang unggul. Bagaimana mungkin kita bisa menggunakan cara seperti itu? Yun Li tertawa. Bukankah ini perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilanmu? Chen Ping bertanya dengan heran. Ya,
Tetapi saya yakin ini bukan perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh ayah saya. Tidak mungkin dia bisa mengeluarkan 100.000 batu roh abadi. Ini pasti dikirim oleh orang lain. Kata Yunli. Yang lain, apakah ada orang di 10 istanamu yang memiliki kekuatan sebesar itu selain ayahmu? Chen Ping sangat bingung. Bukankah hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh 10 master istana? Kekuatan ayahku tidak sebesar yang kau kira, kalau tidak, aku tidak akan dipenjara di 10 istana selama ratusan tahun. Ayahku pasti melihat lampu jiwaku padam dan secara keliru mengira aku telah dibunuh olehmu, jadi dia mengirim orang untuk membalas dendam. Dan perintah pembunuhan ini pasti dikeluarkan oleh orang yang diutus. Yunli menganalisis. Lalu apakah kamu tahu siapa yang akan dikirim? Tanya Chen Ping. Jika tebakanku benar, orang yang dikirim itu pasti Huo Qing, karena hanya dia yang berani melakukan hal seperti itu. Saat Yunli menyebut Huo Qing, matanya jelas dipenuhi dengan permusuhan. Huo Qing, seberapa kuat orang ini? Chen Ping harus terlebih dahulu mengetahui apa kekuatannya. Jika pihak lain adalah seorang kultivator di alam transformasi abadi, maka Chen Ping harus menemukan cara untuk bersembunyi. Kekuatannya sebanding denganku, tetapi orang ini sangat licik dan memiliki kepribadian yang sangat gelap. Dia pasti mengeluarkan perintah pembunuhan untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ketika saatnya tiba, banyak kultivator akan melihat perintah pembunuhan dan pasti akan datang untuk membunuhmu demi 100.000 batu roh abadi. Dengan begitu, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Setelah membunuhmu, aku pasti akan pergi ke Istana 10 untuk mengambil hadiahnya. Saat itu, ayahku tidak akan bisa mengeluarkan 10.000 batu roh abadi. Jika ini terjadi, ayahku akan dianggap tidak memiliki integritas sama sekali, dan Huo Qing akan mencapai tujuannya untuk membuat ayahku jijika. Yunli memiliki pendapat yang sangat buruk tentang Huo Qing. Dia hanya berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Tidakkah bisakah kau menghancurkannya atau mengusirnya dari 10 istana? Seorang kultivator sekecil itu berani menantang master istana. Tampaknya kau, 10 istana, tidak sebagus itu. Chen Ping mendengarkan perkataan Yunli dan tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang kultivator Mahayana berani menentang master istana? Hei, kamu tidak tahu bahwa Huo Qing memiliki seseorang di belakangnya. Datang ke istana ke-10ku hanyalah sebuah transisi. Yunli menghela nafas dan berkata, seorang saudara. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa di tempat seperti alam surga dan manusia, akan ada fenomena seperti orang yang memiliki koneksi. Anda harus tahu bahwa hal semacam ini sangat umum di dunia sekuler. Departemen mana yang tidak memiliki orang-orang yang memiliki koneksi? Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku tidak bisa muncul sebelum tangga itu muncul, jadi aku tidak bisa membantumu. Yunli bertanya pada Chen Ping. Jika ada musuh, kami akan menghentikannya. Jika ada banjir, kami akan memblokirnya dengan tanah. Jika ada seseorang yang ingin mati, maka saya akan membantunya. Di mata saya, tidak ada yang namanya seorang saudara. Chen Ping berkata dengan tenang. Jika Huo Qing berani datang, aku harap kamu bisa membunuhnya dan mencegahnya menimbulkan masalah bagi ayahku. Yunli berkata pada Chen Ping. Apakah kamu memohon padaku? Chen Ping tersenyum. Kurasa begitu. Aku tahu aturanmu. Aku bisa memberimu sesuatu. Setelah Yunli selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan sebuah hagulungan dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Apa ini? Aku tidak menginginkan baju besi berharga itu. Tidak ada gunanya bagiku. Chen Ping mengambil gulungan itu dan bertanya. Ini adalah gulungan pemurnian tubuh klan dewa kami. Klan dewa kami selalu berbeda dari manusia biasa. Tentu saja, tubuh fisik kami tidak bisa serapuh manusia biasa, jadi klan dewa kami selalu memurnikan tubuh kami.
Meskipun alammu meningkat sangat cepat dan kau dapat melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, kau juga memiliki kelemahan. Kecepatan pemurnian tubuh fisikmu tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan kultivasimu. Kau harus tahu bahwa seiring dengan peningkatan wilayahmu, banyak teknik akan membutuhkan tubuh yang kuat untuk mendukungnya. Semakin kuat tubuh, semakin kuat pula tekniknya. Jadi kamu memiliki gulungan pemurnian tubuh dewa kami, mungkin itu bisa membantu kamu. Yun Li berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk. Dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Yun Li masuk akal. Faktanya, Chen Ping juga bisa merasakan bahwa kecepatan tempering tubuhnya terlalu lambat. Kau memberiku hal-hal yang dipraktikkan para dewa. Bukankah ini pengkhianatan terhadap para dewa? Chen Ping bertanya, aku bukan lagi anggota klan dewa, jadi bagaimana aku bisa dianggap pengkhianat? Yun Li tersenyum, sebenarnya, aku juga tahu bahwa klan dewa yang kita sebut sendiri sebenarnya hanyalah ras manusia. Tidak ada yang namanya klan dewa di dunia. Chen Ping menatap Yun Li dengan heran. Dia tidak menyangka Yun Li begitu berpikiran jernih. Ketika dia membuka gulungan itu, tiba-tiba cahaya putih masuk di antara alis Chen Ping. Ledakan. Dalam sekejap, potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri lautan kesadaran Chen Ping. Gulungan pemurnian tubuh para dewa memang luar biasa. Gulungan ini berkali-kali lebih kuat daripada teknik pemurnian tubuh dari klan pemurnian tubuh kuno. Tetapi Chen Ping juga tahu bahwa semakin kuat teknik pemurnian tubuh, semakin parah rasa sakit yang akan ia tanggung saat memurnikan tubuhnya. Pemurnian tubuh terlalu sulit, dan juga membutuhkan banyak sumber daya, yang telah menyebabkan banyak kultivator menyerah pada pemurnian tubuh dan langsung berlatih alam seni bela diri. Setuju, kalau aku lihat Huo Qing, aku akan membunuhnya. Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Sebaiknya kau cari tempat yang cocok untuk latihan tubuh. Dengan kekuatan dinasti Xiao, aku khawatir akan sulit menemukan tempat yang cocok untuk latihan tubuh. Yun Li berkata pada Chen Ping. Karena latihan tubuh berbeda dengan jenis kultivasi lainnya, seseorang harus mengandalkan serangan eksternal untuk mengendalikan tubuhnya. Jika Anda berlatih di balik pintu tertutup, Anda tidak akan bisa menempa tubuh Anda sama sekali. Inilah sebabnya mengapa sangat sedikit orang yang menempa tubuh mereka. Terlalu merepotkan dan tidak ada tempat yang cocok. Saudara Yun, jangan khawatir tentang mencari tempat. Chen Ping menangkupkan kedua tangannya. Setelah mengantar Yun Li pergi, Chen Ping segera menemukan Xiao Ye Wanshan. Dia ingin bertanya apakah ada tempat di dinasti Xiao di mana dia bisa melunakkan tubuhnya. Begitu Chen Ping keluar, dia melihat Ji Yun dan adik perempuannya yang termuda saling berciuman dan berpelukan. Hubungan antara keduanya memanas dengan cepat dalam beberapa hari terakhir. Dari sudut pandang Chen Ping, mereka berdua mungkin telah berlatih kultivasi ganda. Tuan Chen, melihat Chen Ping, Ji Yun bergegas menyambutnya. Ji Yun, meskipun kamu memiliki tempat yang lembut, jangan lupa Anuke berlatih. Jika kamu masih ingin mengikutiku, kamu harus mempercepat peningkatan kultivasimu. Chen Ping berkata pada Ji Yun. Kekuatan Chen Ping semakin kuat dan kuat. Jika kekuatan Ji Yun tidak akan meningkat dan tetap pada level yang sama, kesenjangan di antara mereka akan semakin besar. Pada saat itu, Chen Ping tidak akan mampu memimpin Ji Yun. Sekarang musuh yang dihadapi Chen Ping semakin kuat dan kuat. Hampir semuanya berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan bahkan ada kultivator di alam transformasi abadi. Menghadapi musuh seperti itu, jika kekuatan Ji Yun tidak meningkat, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Tuan Chen mengajari saya bahwa saya akan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Ji Yun mengangguk dan berkata, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mencari Xiao Yuanshan. Ketika Xiao Yuanshan mendengar tujuan kunjungan Chen Ping, dia langesung tampak malu.
Tuan Chen, meskipun wilayah dinasti Xiao kita luas, tidak banyak tempat untuk menempa tubuh. Ada beberapa tempat kecil yang sama sekali tidak cocok untuk Tuan Chen. Lagi pula, serangan tanpa rasa sakit seperti itu tidak ada gunanya untuk menenangkan tubuh. Xiao Yuanshan berkata dengan sangat malu. Jangan khawatir, Kaisar Xiao. Tidak ada apapun di dinasti Xiao. Aku akan mencarinya di tempat lain. Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, itulah satu-satunya cara. Namun, seharusnya tidak banyak tempat di seluruh alam surgawi tempat seseorang dapat menempa tubuh. Saat ini, jumlah pembudidaya penempa tubuh terlalu sedikit. Kata Xiao Yuanshan, ayah, aku punya cara untuk membuat tempat bagi Tuan Chen untuk menempa tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Feng masuk dengan cepat. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Xiao Yuanshan. Tuan Chen, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang penempaan tubuh melalui kesengsaraan guntur. Xiao Feng bertanya, tentu saja akan lebih baik untuk menempa tubuhku melalui kesengsaraan guntur, tetapi sangat sulit bagiku untuk meningkatkan alamku sekali. Aku tidak bisa menunggu sampai aku meningkatkan alamku dan melewati kesengsaraan sebelum menempa tubuhku, kan? Chen Ping berkata dengan sedikit kebingungan. Tentu saja tidak. Tuan Chen tidak perlu meningkatkan wilayah kekuasaannya. Kami memiliki banyak kultivator di dinasti Xiao. Kami hanya perlu menemukan beberapa kultivator yang akan menerobos dan mengumpulkan mereka bersama-sama. Dengan begitu, dunia pasti akan menjadi lebih baik, berubah drastis, dan guntur serta kilat akan menggelegar. Tuan Chen, yang perlu Anda lakukan hanyalah berdiri di tengah-tengah kesengsaraan guntur ini dan biarkan mereka menempa tubuh Anda, benarkan. Xiao Feng mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Mengapa dia tidak memikirkan hal ini? Xiao Yuanshan juga tercerahkan dan memuji berulang kali, ini ide yang bagus, ide yang bagus. Fenger, segera pergi cari para kultivator yang akan menerobos, kumpulkan mereka, dan ciptakan kondisi bagi Tuan Chen untuk menempa tubuhnya dengan kesengsaraan guntur. Xiao Yuanshan memberi perintah pada Xiao Feng mengangguk dan segera melakukannya.